Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada hari ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Ini berhubung hari libur di tanggal 1 Mei 2025 yang jadi hari buruh. Nah, ini kita libur, kita sempatkan untuk merawat kebun. Artinya kita lakukan upaya pembersihan di areal sekitar tanaman kelapa sawit agar nanti kita dalam hal melakukan pemupukan memudahkan ya teman-teman. Artinya jikalau di areal-areal samping itu sudah bersih, maka dari itu enak nanti kita akan lakukan pemupukan kembali. Tapi kita tidak melakukan penyemprotan ya teman-teman, karena kemarin kita juga sudah melakukan penyemprotan di bulan yang lalu. Ini kita cuma nanti membersihkan di areal sekitar tanaman kelapa sawit saja, agar nanti memudahkan kita melakukan penebaran pupuk supaya tidak pupuk tidak terserap oleh gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman. Tapi memang jikalau tidak dibersihkan ini cukup bersih saja ya teman-teman. Artinya yang kita bersihkan itu yang benar-benar lebat di areal sekitar tanaman kelapa sawit. Nah, itu kita bersihkan, kita rawat lah agar nanti juga membantu perkembangan pertumbuhan kelapa sawit. Nah, contohnya nanti seperti inilah kita bersihkan. Ini kan bisa dilihat ya teman-teman sahabat. Nah, ini nanti kita bersihkan. Di areal sini memang sudah lumayan, ini sudah besar-besar. Mungkin tahun depan jikalau kita melakukan perawatan dengan lebih ekstra lagi, insya Allah pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun ini bisa terus baik, meskipun ini lahan X ya teman-teman. Tapi memang jikalau lahan yang ada ini kita rawat dengan betul-betul, insya Allah akan baik pula tanaman kelapa sawit yang ada. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah bagus, itu tuh buah samping itu sudah keluar. Nah, tuh ini memang kurang saja kita belum mengasihkan unsur KCL ke tanaman yang kita tanam di kebun kita ini ya teman-teman. Artinya nanti kita akan kasihkan juga unsur KCL. Ini sudah masuk di umur ke 29 bulan ini ya teman-teman, pasca tanam. Tapi memang ada sebagian dari tumbuh kembang dari perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun saya ini, memang ada sebagian sawit yang memang masih perlu dievaluasi atau kurang ya teman-teman. Nah, seperti ini kan masih menguning, padahal kita sudah melakukan ekstra. Tapi memang karena mungkin kandungan dari zat asam yang masih sangat tinggi di areal lahan tumpukan areal X ini tambang, jadi perlu sekali
kita terus melakukan upaya perawatan agar pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun bisa terus berangsur-angsur membaik. Mungkin perbedaan jikalau tidak dirawat dengan dirawat beda sekali ya teman-teman. Jikalau dirawat insya Allah bagus, karena biarpun ditanam di lahan seperti apa, jikalau kita melakukan perawatan dengan baik, kita ikuti aturan-aturan mekanisme dari SOP, standar operasional prosedur dari pakar-pakar terkait ahli terkait persawitan gitu, bidang perkebunan kelapa sawit, itu insya Allah lah, atau dari balai benih itu biasanya menganjurkan terkait jangka waktu pengasihan pupuk berapa bulan. Nah itu kita mengikuti anjuran seperti itu ya teman-teman, atau standar operasional prosedur SOP. Nah ini tinggal kita kasih perawatan terus agar nanti jikalau kita sudah panen perdana itu akan kelihatan hasil dari panen perdana tersebut. Nah ini potensi di areal sini tahun depan insya Allah bisa kita laksanakan panen perdana khususnya di areal tengah sini dan areal samping, terus di areal situ. Kalau di areal yang sana itu masih tahun depan kayaknya belum ya teman-teman, karena bisa dilihat dari video-video saya yang sebelumnya itu, karena memang areal lahannya sangat tandus, itu masih perlu kita lakukan lagi perawatan ekstra. Akan tetapi di areal sini ini sudah alhamdulillah cukup bagus, cukup baik. Di umur yang ke 29 bulan ini bisa dilihat ya teman-teman, itu sudah banyak buahnya. Mungkin tinggal kita nanti akan lakukan pengasihan unsur KCL di kebun yang berpotensi nanti bisa dilakukan panen perdana. Kita rangsang dulu dengan pemupukan KCL agar menghasilkan buah di tanaman kelapa sawit. Tapi memang yang masih kecil, artinya batangnya ya belum besar, kita tidak mengutamakan untuk kita lakukan panen perdana juga ya teman-teman. Artinya nanti ini kan kita tanamnya sama, akan tetapi di areal-areal tertentu di kebun saya ini, karena memang lahan tumpukan, artinya lahan tanah lapisan atas, tanah lapisan bawah itu berbeda-beda di setiap kebun ya teman-teman, di setiap tempat. Nah itu entah tidak tahu seperti apa dulunya mekanisme sistem AMDAL yang diterapkan oleh perusahaan pertambangan. Artinya kita juga, tapi di satu sisi lahan saya ini tidak berlubang ya teman-teman, tidak seperti lahan-lahan eks tambang lainnya. Ini alhamdulillah cukup bagus diuruk atau ditutup lubangnya, tidak menganga seperti lahan-lahan eks tambang yang ilegal, tambang ilegal. Artinya seperti itu.
Jadi kita manfaatkan betul-betul untuk perkebunan kelapa sawit. Kita ubah dan alhamdulillah bisa. Ini contohnya seperti ini. Berkat perawatan yang ekstra, kita bisa melakukan upaya pemulihan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Meskipun banyak tantangannya juga ya teman-teman. Banyak tantangannya juga. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Aktivitas saya di kebun nih, saya mau lanjut lagi nih. Kita cicil lah membersihkan, karena kita atau saya sendiri nih, kita juga sambil bekerja di tempat lain, kita juga sambil merawat kebun. Jadi mau tidak mau kita juga harus lakukan ya teman-teman. Karena kenapa, jikalau kita melakukan perawatan ke orang juga pasti perlu budget lebih lagi. Maka dari itu kita ya melakukan perawatan dengan sendiri ya teman-teman, dengan sendiri sementara waktu ini. Nanti jikalau sudah tanaman sawit yang ada di kebun ini sudah menghasilkan, kemungkinan nanti juga dalam hal perawatan kita akan memakai juga tenaga orang, karena dalam merawat kebun itu perlu sekali konsisten dalam hal perawatan. Intinya itu, jangan tidak dirawat, sayang sekali ya teman-teman. Kebun sahabat tidak dilakukan perawatan, tidak disemprot, apalagi tidak dilakukan upaya pemupukan, akan berakibat fatal ke tanaman kelapa sawit kita atau kelapa sawit yang teman-teman tanam. Mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like serta mensubscribe channel saya. Mungkin itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.